Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya PLT PES. Kali ini saya akan memberikan review tentang sejarah Alfamart. Seperti apa sih Alfamart itu, sejarahnya dan siapa yang mendirikannya. Langsung aja kita lihat ya. Ini saya ambil dari channel Celah Terang. Terima kasih buat channel Celah Terang karena sudah memberikan video tentang sejarah dari Alfamart dan siapa yang mendirikannya. Kita play aja langsung ya. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Celah Terang. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Joko Susanto. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Didukung ratusan ribu karyawan, menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia. Bagaimana kisah awal Bapak Joko Susanto mendirikan Alfamart? Inilah kisahnya. Oke, sebentar ya. Jadi mungkin buat teman-temanku yang lahiran di tahun 2000 ke atas, Alfamart itu udah nggak asing ya. Tapi buat teman-temanku yang lahiran itu 2000 ke bawah, tahun 2000 ke bawah itu dulu belum ada Alfamart itu. Paling ada mungkin di kota besar ya. Kalau saya di desa yang ada ya tahunya ya warung biasa itu. Atau mungkin Toserba itu pun jauh dari desa ya. Nah dulu kan toko-toko itu belum pesat seperti sekarang di tahun 2000 ke bawah ya. Kita play dulu ini channel Celah Terang. Jangan lupa subscribe channel Celah Terang dan juga subscribe channel PLT PES. Joko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Berawal dari usia 17 tahun, ia mulai mengelola kios sederhana milik orang tuanya, yaitu kios dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu. Setelah sekian lama menjual bahan makanan, dirasa usaha kios Joko tanpa ada kemajuan. Joko berpikir jika keadaannya begini terus, maka usahanya akan berhenti di tengah jalan. Selanjutnya Joko Susanto berinisiatif menjual rokok karena menurutnya Oke, jadi awal mula itu sebenarnya Bapak Joko itu merasa kiosnya itu nggak ada kemajuan atau mungkin labanya itu sedikit ya. Hingga itu Bapak Joko itu berpikir piye iki carane tokone laris yo. Nah, kayak gitu ya. Mulai berpikir cara melariskan tokonya, cara mendapatkan laba yang katakanlah yang cukup, dan beliau berpikir untuk menjual rokok di daerah-daerah tersebut ya, di daerah pasar-pasar tersebut. Langsung aja play lagi ya. Menjual rokok lebih berpotensi pada masa itu, hingga akhirnya idenya membuahkan hasil. Ia membuka beberapa cabang kios dengan berjualan rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian putra Sampurna yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuka 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989, lahirlah Alfa Toko Gudang Rabet yang mempunyai konsep minimarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabet inilah cikal bakal kesuksesan Joko Susanto dengan brand Alfa. Joko melanjutkan kemitraan dengan putra Sampurna hingga 2005. Karena 70% dari bagiannya kemudian dijual Sampurna kepada Altria. Tetapi Altria tidak tertarik kepada bisnis retail dan kemudian menjual saham mereka kepada Northstar. Tetapi kemudian Joko membeli saham tersebut dari Northstar. Nah ini yang menarik ya guys, jadi penggunaan nama Alfa itu netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya.
Nah, kedua pendirinya itu siapa? Yang pertama adalah Bos Sampurna, yang pertama adalah Pak Joko, yang kedua adalah Bos Sampurna. Itu yang mendirikan awal mula atau secara Alfamart. Dengan kepemilikan bagian yaitu 65%, Joko kemudian mengembangkan bisnis retail Alfa. Pada 2007, Joko mendirikan Alfamidi. Namun tidak semua usaha Joko sukses, karena usahanya Alfa Toko Gudang Rabat tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan karena kalah bersaing dengan supermarket lain, dan akhirnya harus dijual kepada Carrefour. Dan akhirnya Joko fokus pada retail minimarket. Langkah Joko tepat dalam Nah, ini di tahun 2005 sahamnya itu dari Sampurna itu dijual ke PT Altria. Tetapi ternyata PT Altria itu merasa nggak tertarik dengan bisnis retail. Ya, mungkin cukup menyesal juga PT Altria ya, karena ya itulah, karena melepas cikal bakal Alfamart. Nah, kemudian dijual ke Northstar. Nah, sebenarnya Northstar kemudian dijual ke Northstar, dibeli lagi oleh Pak Joko, Pak Joko dibeli lagi. Lanjut aja ya. Midi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Joko menjadi orang terkaya ini di tahun 2007 di Indonesia mendirikan pada tahun Alfamidi, 2011 belum dan mendirikan naik ke 17 pada baru tahun Alfamidi. 2012. Karena pada Padahal masa yang kita itu tahu di daerah-daerah kecil itu yang paling terkenal itu Alfamart. Bahkan mungkin Alfamidi belum semasif Alfamart ya, Alfamart. Lanjut aja lah ya, lanjut. Setiap tahun gerai Alfamart semakin menggurita, berkembang dengan sangat cepat karena dengan konsep minimarket, gerai Alfamart berada hampir di seluruh wilayah negeri. Sebuah kerajaan bisnis yang dibangun oleh seorang Joko Susanto dan keluarga. Alfamart adalah sebuah bukti nyata kesuksesan dari sebuah gagasan. Dijual ke Carrefour ya, cikal bakal Alfamart. Tapi Pak Joko itu mikir lagi guys, bagaimana caranya supaya lebih masif bisnisnya, terutama dalam mendapatkan laba ya. Jadi dia tuh berpikir, otaknya ini otak bisnis sebenarnya itu. Makanya buat teman-temanku yang berotak bisnis, kembangkan otaknya, kembangkan pemikirannya, dalam bisnis ya. Kemauan serta kerja keras yang berawal dari sebuah kios sederhana hingga berkembang menjadi sebuah minimarket yang tersebar hampir di seluruh kota di negeri ini. Sebuah proses yang tak lepas dari kegagalan, yaitu putusnya kerjasama dan terjualnya Alfa Toko Gudang Rabat. Namun Joko Susanto tak putus harapan dengan kejadian-kejadian tersebut. Ia tetap semangat dan memanfaatkan kegagalan. Jadi ini sebenarnya secara singkat ya, Semoga kisah Alfamart tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi kita dalam menjalankan usaha dan meraih kesuksesan. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikir. Sebenarnya cuma otaknya itu, saya akui Pak Joko itu otak bisnisnya luar biasa ya, karena dia selalu memikirkan celah bagaimana cara berbisnis khususnya di Indonesia sebenarnya. Jadi buat teman-temanku di tahun 2000 itu Alfamart udah menjamur kemana-mana sebenarnya. Nah itu luar biasa ya, mengantarkan Pak Joko itu menjadi orang terkaya keberapa tadi ya, ke-17 kalau nggak salah di Indonesia. Itu ya beberapa cerita singkat secara berdirinya Alfamart. Dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan sebuah usaha itu saya yakin perlu banyak kegagalan ya, perlu usaha keras dalam berbisnis ya. Bisnis apapun, nggak mungkin kamu mendirikan atau saya mendirikan usaha itu hari ini esok itu akan meledak gitu ya. Itu usaha kecuali mungkin ketiban rezeki nomplok, mungkin tiba-tiba langsung meledak gitu. Meledak dalam artian rezekinya langsung datang gitu. Tapi kan yakin sebagian orang sukses, semua orang sukses pasti mempunyai proses tersendiri, proses susahnya sendiri. Dan yang kita lihat itu
biasanya itu endingnya suksesnya itu baru kita lihat. Kalau prosesnya mungkin jarang kita lihat. Jadi ini buat pembelajaran buat kita semuanya bahwa jangan berpikir itu diri kita itu nggak bisa apa-apa, tapi berpikirlah diri kita itu akan melakukan apapun gitu, yang dalam tanda kutip apapun itu baik ya, jangan yang buruk-buruk dilakuin aja gitu, dalam tanda kutip yang baik. Dan jangan lupa ya buat teman-temanku yang sedang berusaha dan sebagainya, satu kuncinya adalah usaha tanpa berdoa itu sombong ya. Usaha tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa usaha ya sama saja bohong ya, sama saja bohong. Jadi kedua-duanya harus diterapkan dengan baik, usahanya diterapkan dengan baik, berdoanya pun selalu diterapkan dengan baik. Insya Allah hidup kita akan nikmat, akan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Seperti itu secara singkat dari Alfamart yang diberikan oleh Pak Joko. Terima kasih kepada channel Celah Terang. Channel Celah Terang, terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel PLTPS dan juga channel Celah Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.